perkuliahan ini kita melihat ya bahwasanya dalam penyajian ya data statistik dan ekonomi gitu ya kita gunakan alatnya SPSS gitu ya. Nah, jadi SPSS di sini ini udah kita lihat ya bagaimana mendeskripsikan ya atau juga membuat ya tabulasi dari SPSS gitu ya. Itu sudah dipraktikkan gitu ya. Sudah dipraktikkan dan kita lihat bagaimana apa ya menyajikan statistik deskriptif ya statistik deskriptif dan juga langkah-langkahnya sudah dipelajari gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat ya statistik deskriptif itu dihasilkan melalui frekuensi, bisa melalui deskriptif dan juga bisa melalui cross step ya, bisa melalui cross frekuensi ya, kemudian juga cross step. Inilah dia ya. Dan ya dan fungsi frekuensi kita lihat seperti ini ya. Ya, frekuensi langkah-langkahnya udah melalui apa ya? Melalui frekuensi gitu ya. Nah, jadi dari statistik deskriptif frekuensi udah dipilih, maka akan muncul hasil sebagai berikut gitu ya. Akan muncul hasil frekuensi dari jawaban responden itu eh, berapa ya yang menjawab tampilan dari chartbat ini gitu ya. Ini tergambar ya dari statistik frekuensi. Begitu juga eh, dalam selain dari gambar juga kita bisa hasilkan dari output ya, output dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Misalnya berapa jumlah frekuensi peminum alkohol dan berapa frekuensi jumlah yang bukan peminum alkohol. Nah, bisa kita hasilkan dari lihat angka persennya gitu ya. Jadi lebih bermakna dia. Peminum alkohol dari 92 orang, 28 peminum, ya kan? Sedangkan 64 bukan peminum alkohol, gitu ya. Maka persentasenya adalah 30% ya, 28. Nah, ini langsung dihasilkan dari tabel SPSS gitu ya. Kalau kita menggunakan frekuensi ya kan. Nah, sekarang kalau menggunakan selain dari frekuensi gitu ya, bisa gitu ya. Yaitu dengan eh, ini saya share aja bahannya gitu ya. Saya share bahannya. Nanti silakan dibaca ya. Ya, bahannya udah saya share. Nah, dari berikutnya gitu ya, kita akan bisa hasilkan diagram histogram gitu ya. Nah, tersaji diagram histogram yang tergambar sebagai berikut gitu ya. Ya, inilah gambar histogram. Ya kan, dari gambar histogram di sini terlihat ya bahwasanya sejauh mana yang dalam hal ini ya yang dapat menggambarkan variabel gitu ya. Maka langkahnya adalah dari menu apa ya? Dari menu statistik deskriptif. Nah, sehingga dalam bentuk tabel sebagai berikut ya. Jarak putaran dengan jarak Zoom, tempuh. Cok, kalian. Oke, jarak putaran dengan jarak tempuh. Jadi di situ jarak tempuh yang terendah Oh 155 iya. kali. Ayo, siapa? Kamu udah foto. NIM kau berapa, Davina? Ujungnya?
Oke. Nah, inilah dia tersaji. Nah, dari analisis statistik, setelah itu cross tab, gitu ya. Kita pilih cross tab. Nah, dari cross tab itu akan diminta isian, ya, dari sisi jenis kelamin. Nah, jadi istilah jenis kelamin. Bahwasanya yang peminum alkohol 20 orang, ya, yang bukan peminum alkohol 37 dari 57. Nah, itu melalui cross tab, ya. Ya, berikutnya apa ya? Berikutnya adalah itu udah bisa lah ya. Udah bisa, maka kita lanjut topik berikutnya. Nah, topik berikutnya adalah menggunakan alat statistik yang lainnya. Ya, alat statistik yang lainnya adalah menggunakan bentar, ya menggunakan Watt PLS, ya Watt PLS. Nah, dalam menggunakan Watt PLS di sini, ini bisa kita download, gitu ya. Kita download dari webnya, yaitu dari web ini ya, sebagai berikut. Saya buka dulu, kita download dari, oke, kita klik Watt PLS. Watt PLS. Nah, kita masuk pada sistemnya, yaitu Watt PLS. Ini ya. Di mana Watt PLS di sini, ini untuk persamaan yang bersifat struktural ya. Persamaan yang bersifat struktural, di mana metode persamaan struktural ini menguji secara simultan ya hubungan konstrak laten dengan yang sifatnya nonlinear. Nah, jadi cenderung yang namanya structural equation modeling ini itu menggunakan beberapa parameter yang tidak bisa diobservasi secara langsung ya. Jadi yang namanya smart apa ini ya structural equation modeling ini merupakan generasi perluasan dari OLS regression dan juga prinsipal komponen canonical correlation analisa gitu ya. Nah, di sini mengapa kita menggunakan partial least square structural equation modeling? Nah, ini menurut Smith dan juga Hare ya, bahwasanya karena adanya variabel apa ya, menggunakan beberapa variabel-variabel yang rumit gitu ya, yang
tidak bisa diukur dengan persamaan yang linier gitu ya. Maka kita gunakanlah Smart PLS gitu ya. Jadi ada yang unlinear. Misalnya apa? Karena adanya variabel pemoderasi, ya misalnya ada variabel pemediasi gitu ya. Metodologi penelitian udah ambil semua kan? Sudah, Zaki? Udah diambil. Kenapa, Prof? Metode mata kuliah metode penelitian udah ambil. Yang semalam itu, Prof. Ya, Sudah, Prof. sudah ya. Oke. Nah, jadi semuanya sudah ambil gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita menganalisa variabel gitu ya, yang tidak dapat diukur langsung, ya kan? Maka kita gunakanlah persamaan struktural ya, equation modeling. Misalnya apa? Yang nggak bisa diukur langsung. Misalnya motivasi gitu ya. Nah, motivasi gimana cara mengukurnya? Maka kita harus lihat indikatornya gitu ya. Motivasi terdiri dari dua, motivasi intrinsik, kemudian motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik terbentuk dari indikator apa? Begitu juga motivasi ekstrinsik terbentuk dari apa gitu ya. Maka itulah kita menggunakan apa ya yang namanya persamaan struktural ya. Di metodologi ada gitu ya. Nah, mengapa menggunakan PLSM? Ya karena ada beberapa variabel konstruk laten dan juga variabel konstruk yang tidak terukur gitu ya. Misalnya kepuasan pelanggan. Gimana kita mau mengukur kepuasan? Nah, tentu saja ada dimensinya kan. Tetapi kalau kita yang menggunakan yang sudah terukur, laba, udah jelas gitu kan, laba perusahaan 1M, laba perusahaan 2M gitu kan. Inovasi itu nggak bisa diukur, ya kan, karena sifatnya unobserved. Sedangkan pertumbuhan penjualan bisa diukur, ya kan. Dari mana? Dari sales. Ya, tumbuh sales 2024 dengan 2025 misalnya, atau dengan 2023. Kemudian karakteristik manajer itu sulit tuh kan. Bagaimana kita mau mengukurnya? Sulit ya. Sedangkan yang sifatnya konstruk, suku bunga, inflasi, nah itu bisa kita cari gitu ya. Tuh. Nah, SEM terbagi dua, yaitu SEM covariant base dan juga SEM variant base. Covariant base disebut dengan CB, sedangkan variant base disebut dengan PLS. Nah, software-softwarenya untuk covariant base kita bisa gunakan Lisrel, Amos, EQS, M+, gitu ya. Nah, ini basisnya covariant. Sedangkan variant base bersifat PLS graph, Smart PLS, Visual PLS, Watt PLS gitu ya. Nah, ini variant base. Mengapa menggunakan PLSM? Ya, ini tujuannya ya. Nah, CBSM tadi bertujuan menguji teori, mengkonfirmasi teori, perbandingan alternatif teori, PLSM explanatory, perluasan teori, kemudian lebih cenderung menggunakan konstruk reflektif, sedangkan formatif membutuhkan aturan spek tertentu ya. Dan PLSM dapat digunakan untuk konstruk formatif. Ya, error term memerlukan spesifikasi tambahan. Di PLSM, error term tidak memerlukan spesifikasi tambahan. Hubungan konstruk bersifat rekursif. Ya, hubungan konstruk hanya bersifat rekursif. Dan karakteristik menggunakan data PLSM ini kalau apa ya, ada data yang tidak lengkap ya, missing value, tetapi tidak masalah dan dapat bekerja dengan missing value-nya maksimal 15% dari observasi ya. Nah, tahapan menggunakan Watt PLS ya, pertama konseptualisasi model ya. Ya, tentukan indikator reflektif dan formatif ya, menentukan metode analisa algoritma, itulah disebut dengan author model, kemudian metode analisa algoritma dengan inner model, kemudian menentukan metode resampling, kemudian menggambarkan diagram jalur dan evaluasi model ya. Nah, inilah kita lihat tahap yang namanya konseptualisasi model. Ya, jadi tahap konseptualisasi model itu ada yang disamakan konstruk reflektif, ada yang namanya konstruk formatif. Apa bedanya? Nah, kalau dia konstruknya reflektif, itu indikatornya dibentuk dari dimensi gitu ya. Sedangkan konstruk formatif di mana dimensinya terbentuk dari indikator. Nah, itu bedanya. Jadi tanda panahnya aja yang bedakan. Satu tanda panahnya
di sini, ya kan? Satu tanda panahnya di sini. Nah, sedang tanda panah yang ini disebut dengan reflektif, ya. Sedangkan tanda panah ini disebut dengan tanda panah uh, formatif. Nah, ini ya. Jadi perubahan dalam konstruk menyebabkan perubahan indikator. Nah, jadi perubahan dalam konstruk ini menyebabkan perubahan ini, ya, menyebabkan perubahan ini. Nah, sedangkan ini perubahan dalam satu indikator, perubahan ini naik satu satuan, naik satu satuan atau turun satu satuan menyebabkan berubahnya ini. Nah, jadi bedanya adalah tanda panah, ya, tanda panahnya. Ya, kemudian ada aturannya, ya, rule of thumb. Nah, rule of thumb-nya adalah jika konsekuensi reflektif, nah, eh, konstruk merupakan sifat atau kombinasi dari indikator, ya. Jika sifatnya reflektif, jika sifatnya kombinasi. Ya, ini dari Hare, ya. Nah, inilah dia perbandingannya antara reflektif dengan formatif yang tanda panah tadi. Misalnya apa? Kepuasan orang menginap di hotel, gitu ya. Kepuasan orang menginap di hotel, kalau dia reflektifnya apa? Reflektifnya ini. Ini ya, kan ini tadi apa ya? Ini reflektif, ini formatif, gitu ya. Nah, kalau reflektifnya orang kepuasan menginap di hotel, maka reflektifnya ini. Ya, secara keseluruhan saya puas dengan hotel. Atau juga saya merasa nyaman menginap di hotel, ya kan? Atau juga saya menyarankan teman untuk menginap di hotel, ya, atau saya menginap lagi di hotel. Itulah konstruk reflektif afirmatif, ya. Sedangkan reflektif, gitu ya. Ya, ini kepuasan hotel itu ditentukan dari perlengkapan kamar. Ya, jadi kalau perlengkapannya berkurang, maka kepuasannya berkurang, gitu ya. Atau juga karyawan hotel, ya kan? Atau juga ini ya, atau juga eh, kamar hotel paling bersih, atau juga tarif hotel murah, gitu ya. Nah, jadi empat empat dimensi inilah yang disebut dengan formatif, ya. Itu. Kemudian, nah, tahap ketiga menentukan analisa algoritma, ya. Jadi dengan WordPLS. Nah, jadi caranya menunya input, masukkan ini, ya, ini, ya, sampai terjadi resembling. Nah, nantinya setelah itu, ya, setelah itu tahap kelima kita gambar jalur. Tahap yang keenam evaluasi model, ya kan? Nah, jadi dalam algoritma, ya, ada disebut dengan vector based type sampai pada PLS mode M basic. Ya, langkah-langkah menjalankannya WordPLS sebagai berikut, ya. Jadi ada ringkasan value-nya, ya. Dikatakan indikatornya reliability apabila loading vektornya 0,7. Itu dikatakan reliable, ya. Atau juga mengukur internal konsistensi dengan ukuran 0,7 dan juga convergent validity. Nah, saya minta nanti tolong di-download, ya, masing-masing di laptopnya mengenai apa, ya? Mengenai eh, penggunaan, ya, penggunaan WordPLS. Nah, silakan di-download, ya, sebagai berikut, ya. Ini WordPLS. Masuk masuk ke situsnya adalah WordPLS. Ini, ya. Nah, inilah dia tampilannya. Terlihat, terlihat, ya.
Gimana Zaki? Terlihat? Zaki, Lihat, Pak. terlihat ya? Oke. Nah, nanti kalian download. Nah, di sini ada modul menu download di sini ya. Di sini ya. Ini menu download. Kemudian kalau apa ya? Penggunaannya user manual ya. Klik di sini. Kalau terkait dengan tutorial YouTube-nya, klik di sini ya. Nah, jadi mudah, bahannya udah ada. Nah, nanti ketika masuk gitu ya, maka klik download free trial. Ya untuk WordPLS ini gratis ya, gratis. Lantas, nah disinilah aplikasinya. Ada yang versi 8 gitu ya. Ada yang versi 8. Ini ya, versi 8. Kemudian ini berlaku 3 bulan ya. Berlaku 3 bulan. Nah, kalau udah lebih dari 3 bulan, kita diminta apa ya? Membeli atau kita restart ulang komputernya, pindah komputer lagi, maka kita dapat hak menggunakan selama 3 bulan. Nah, ini ya. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, silakan aja mau di-download versi 8-nya, versi 7-nya, sampai versi 3-nya. Nah, dari sini kita lihat ke bawah, ini versi 7, ya kan? Ini versi 6, termasuk dia user manualnya di sini ya, bisa di-download. Kemudian, apa ya? Ya, kemudian beberapa aplikasi yang lain. Nah, di sini tinggal dicari aja ya. Versi 6, versi 7, versi 5, versi 4, 3, 2, dan 1 ya. Tersedia. Nah, itu aja ya hari ini. Kita bahas mengenai statistik itu dan juga ini ya, penggunaan aplikasi WordPLS. Nanti videonya saya share dan nanti dibaca-baca ya. Ini saya share dulu bahannya. Oke, berikut ya. Nah, itu bahannya ya, sudah dapat semuanya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, itu tolong dibaca-baca dulu tentang WordPLS dan install ya di laptopnya. Nanti dari data yang kita sudah gunakan, nanti kita run ya, kita run dengan menggunakan WordPLS. Baik, ada pertanyaan? Izin Pak, Ya, berarti tugas kami membaca-baca tentang panduannya dan menginstal program tersebut, Pak. ya, menginstal dan nanti di run ya, menggunakan data yang sudah kalian download kemarin. Baik. Ya, itu apanya ya, alamat websitenya ya. Ada lagi? Itu semuanya diinstal, Pak? Atau bisanya salah satu, Pak? Ya, versi 8 boleh, versi 7 boleh, salah satu ya. Ya, baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita. Dan nanti video ini saya share ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Pak. Ya.